Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudara sekalian, marilah kita pada petang ini memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala telah menganugerahkan kesehatan atas kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin bersyukur, insyaallah. Saudara-saudara sekalian, tema yang akan kita bahas pada petang ini berkaitan dengan sumur Zam-Zam, sebagaimana dokumen yang kita akan bedah bukan hanya dalam Quran, tetapi juga pada kitab-kitab sebelum Quran. Tentu saja ini tidak banyak dipahami, tetapi saya mencoba untuk menyederhanakan penjelasan supaya kita bisa paham maksud dari tema yang akan kita bahas. Saudara-saudara, tadi dalam pengantar tausiah saya mengutip dari surah Ali Imran, surah urutan yang ketiga. Pada ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali firman-Nya dengan ungkapan sumpah, menunjukkan betapa penting informasi yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Bukan hanya informasi kepada mereka yang mau beriman, tetapi sekaligus merujuk kepada siapapun yang mengaku dirinya sebagai manusia. Allah mengawali informasi itu dengan penyebutan inna. Berarti ini merupakan kalimat yang sangat serius yang Allah ingin nyatakan. Dan siapapun manusia mendengar ungkapan ini akan terbelah menjadi dua kelompok. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tetapi dengan sumpah seperti ini, Allah menjamin bahwa semua bukti itu akan ada di depan mata kita. Masalahnya, manusia mau percaya atau tidak dengan dokumen-dokumen itu sebagai bukti. Itulah manusia. Saudara-saudara, ketika Allah berkata, inna, sesungguhnya, awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya yang pertama-tama yang ditegakkan di muka bumi ini, yang didirikan oleh manusia itu adalah rumah yang ada di Bakkah. Jadi bangunan suci yang pertama kali ditegakkan di muka bumi ini oleh manusia, itu tempatnya, lokasinya ada di Bakkah. Tempat ini penuh berkah, mubarakah, wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya. Saudara-saudara,
ketika Allah memberikan informasi melalui Al-Quran ini secara tegas bahwa ini berkaitan bukan rumah sembarangan, tapi ini adalah rumah istimewa yang disandarkan kepada Allah sendiri. Bait, al-bait, di dalam Quran ada ungkapan bait, kadang juga al-bait, itu mengacu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilikannya mengacu kepada Allah. Dan lokasinya secara tegas di situ disebutkan Bakkah. Tentu saja ini harus dipahami dari kaidah kebahasaan. Bakkah itu bukan sekedar nama tanpa makna. Seringkali saya berkata kepada siapapun bahwa di dalam Al-Quran nama seseorang, nama malaikat, nama tempat itu ada asal-usul. Ada latar yang menyebabkan sesuatu itu memiliki nama. Misalnya kenapa namanya itu diberi nama Ismail. Makna dari nama Ismail adalah Sema', dia telah mendengar, Il artinya Tuhan, artinya Allah, dia telah mendengar. Dia Allah telah mendengar apa? Mendengar jawaban doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim selama puluhan tahun dan kemudian itu dikabulkan. Sebagai ungkapan syukur itu, maka disematkan nama Ismail. Begitu juga ketika anaknya diberi nama Ishak. Karena istri Ibrahim yang bernama Sarah, dia sangat ragu, manusiawi ragu itu. Bagaimana mungkin seseorang perempuan, apalagi sangat tua, menopause, dan kasat mata manusia memahami manusia perempuan ini tidak mungkin punya keturunan. Tetapi ekspresinya dia menertawakan dirinya sendiri. Karena menertawakan dirinya sendiri, anak itu nanti diberi nama Ishak. Apa makna dari Ishak? Artinya dia yang tertawa. Jadi nama dia yang tertawa itu mengacu kepada latar kenapa sampai anak itu diberi nama Ishak. Nama malaikat juga begitu. Nah, dalam konteks ini nama tempat, lokasi yang disebut Bakkah. Kenapa diberi nama Bakkah? Karena diambil dari peristiwa yang terjadi. Ada tangisan di situ. Tangisan siapa? Tangisan Hajar dan tangisan Ismail. Dari konteks itu maka muncul kata Bakkah. Diambil dari kata baka yabki, artinya menangis. Dari situ kita bisa paham bahwa nama lokasi itu ada ceritanya, ada latarnya yang menyebabkan lokasi itu memiliki nama Bakkah. Dari kata Bakkah kemudian muncul nama Makkah. Dan uniknya di dalam Al-Quran, ketika menyasar pada satu lokasi memiliki dua nama. Satu disebut Bakkah, dua disebut Makkah. Lokasi istimewa yang lain, tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW juga memiliki dua nama, dan itu termaktub di dalam Quran. Pertama nama Yathrib, yang kedua nama Al-Madinah. Dan manusia yang terkait dengan dua lokasi istimewa itu, baik Makkah maupun Madinah, juga memiliki dua nama tercantum di dalam Quran. Yang pertama nama Muhammad, yang kedua nama Ahmad. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan. Nama manusia agung itu disebutkan dalam Quran dua versi, Ahmad dan Muhammad. Tempat kelahirannya disebutkan dua versi, Bakkah dan Makkah. Tempat hijrahnya disebutkan dua versi, Yathrib dan Madinah. Saya tidak tahu jawabannya, tapi inilah rahasia ilahi. Kenapa begitu konsisten ketika bicara mengenai sesuatu pesan. Nah, kalau bicara mengenai Quran, apalagi bicara mengenai lokasi yang disebut Bakkah,
tentu saja ada sesuatu di lokasi tersebut yang amat istimewa. Apa itu? Tercantum di dalam surah Al-Baqarah. Silakan yang bawa Quran bisa dibaca dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-158. Di situ ada potongan ayat, frase yang amat penting di situ. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Lagi-lagi diawali dengan ungkapan inna. Sama seperti Allah ketika bicara mengenai lokasi tersebut dengan ungkapan inna awwala baitin. Ketika bicara mengenai situs tertentu di lokasi istimewa itu, Allah juga bicara dengan ungkapan inna Safa wal Marwata. Ada apa di balik itu semua? Inilah rahasia bahasa Quran. Dan tentu saja kalau kita baca Quran itu semakin takjub. Kata demi kata itu mengandung pesan yang amat dalam. Dan di sini disebutkan ungkapan Safa dan Marwah. Ini situs kalau bahasa kita. Dan itu rupanya bentuknya bukit, gunung kecil. Padahal apakah yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menyasar pada lokasi atau menyasar pada jejak manusia agung yang berkaitan dengan lokasi itu? Di dalam Al-Quran juga disebutkan berkaitan dengan napak tilasnya Ibrahim, berkaitan dengan makom Ibrahim. Makom itu kenapa begitu istimewa? Dan kalau kita yang haji maupun umrah, pasti dan pasti sholat di belakang makom Ibrahim. Kenapa begitu istimewa tempat itu? Karena terkait dengan jiwa Ibrahim yang selalu nyambung dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tempat itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika Safa dan Marwah diabadikan dalam Quran, karena ingin mengenang manusia perempuan yang terkait dengan lokasi istimewa itu. Siapakah dia? Sayyidah Hajar alaihassalam. Apakah ini ada hanya di dalam Quran? Apakah peristiwa ini diabadikan hanya ada di dalam Quran dan hadis? Tidak. Itulah sebabnya saya bawakan dokumen. Ini dokumennya. Lagi-lagi dokumen itu penting karena Allah tidak mau menghilangkan barang bukti. Kalau seandainya barang bukti itu hilang, kira-kira bisa atau tidak? Barang bukti itu hilang, dihilangkan oleh seseorang atau oleh komunitas tertentu, bisa atau tidak? Bisa. Siapa yang tidak bisa menghilangkan barang bukti? Bisa. Apalagi kalau barang bukti itu lama, sangat mudah untuk bisa dihilangkan. Tetapi kenapa barang bukti yang terkait dengan kajian kita hari ini, sampai hari ini barang bukti itu tetap ada dan terbaca? Masalah mereka beriman atau tidak itu urusan kedua. Tapi masalahnya barang bukti itu bisa terbaca oleh siapapun. Apakah dia beriman ataukah tidak? Apakah dia muslim atau non muslim? Apakah dia beragama ataukah tidak? Barang bukti itu tetap ada. Saya belum bicara mengenai sesuatu yang terkait dengan Safa dan Marwah. Saya baru bicara mengenai lokasi yang disebut Bakkah. Kalau dalam Quran, ayat yang tadi saya baca dari surah Ali Imran, ayatnya 59, di sini juga disebutkan. Ini bukan kitab ulama kita. Ini kitab agama Yahudi yang sampai sekarang masih dipahami oleh mereka dan itu diakui iya benar. Tapi begini, apa yang tercatat di sini hanya merupakan peristiwa sejarah, tidak terkait dengan iman syariat mereka. Mereka mengakui itu. Sekali lagi, apa yang tertulis di sini itu peristiwa historis, lokasinya benar, tempatnya benar, namanya benar. Tetapi itu bukan bagian dari syariat Yahudi. Hal ini mirip seperti kita.
kita memahami berkaitan dengan Al-Aqsa itu tidak ada hubungan dengan syariat kita sekarang, karena lokasi kiblah kita adalah di Makkah Al-Mukarramah. Kalau Al-Aqsa itu sesuatu yang sudah dinasah, dihapus. Tetapi itu bagian dari peristiwa sejarah, tapi bukan bagian dari syariat Islam. Nah, dalam konteks ini saya ingin bicara. Apa yang tertulis di sini, tertulis apa adanya. Berkaitan dengan apa? Lokasi yang dalam Quran disebut Bakkah, nama lainnya adalah Makkah. Di sini termaktub dalam At-Taurah, At-Tafsir Al-Asli min Ma'ali Al-Hacham Sa'adiyah Gaon bin Yusuf Al-Fayyumi. Ini adalah rabi besar. Kalau rabi itu ulama, bukan rabi menikah itu ya. Rabi itu ulama besar. Makanya disebut gaon. Istilah gaon itu mungkin sama dengan, mirip dengan istilah kita tradisi Islam itu Hujjatul Islam, sama dengan itu. Jadi tidak sembarangan seorang rabi punya gelar belakangnya itu gaon. Rabi ada misal Rabi Shlomo bin Yitzhak, tapi dia gelarnya tidak gaon, hanya sekedar rabi saja. Tapi ini namanya Sa'adiyah bin Yosef Al-Fayyumi, gelarnya Sa'adiyah Gaon. Jadi kalau gaon itu berarti siapapun pasti paham betapa penting peranan beliau. Ini satu-satunya terjemahan bahasa Arab dari kitab Tauratnya. Di dalam Sefer Bereshit, kalau bahasa Arabnya itu Sefer Ta'win, disebutkan di sini pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Ayat yang ke-30. Apa yang disebutkan? Wa kana maskanuhum mim Makkah ila an taji'a ila al-Madinah ila al-Jabar asy-Syarqi. Saya ulangi lagi. Wa kana maskanuhum min Makkah ila an taji'a ila al-Madinah ila al-Jabal asy-Syarqi. Artinya seperti apa? Dan mereka itu tinggal dari Mekah menuju wilayah Madinah hingga ke wilayah pegunungan timur. Haula Banu Shem, itulah mereka keturunan Sem. Siapakah Shem? Sem itu keturunan dari Nuh. Jadi anak keturunan Sem itu tinggal di wilayah yang disebut di sini dengan nama Makkah, kemudian Madinah, sampai Jabari Syarqi, sampai ke wilayah pegunungan timur. Siapa yang berkata begini? Bukan tafsir ulama kita, tetapi yang berkata begini adalah Rabi Sa'adiyah Gaon. Ini kitabnya orang Yahudi sendiri. Mau percaya atau tidak? Sampean kalau tidak percaya, ya tidak percaya Quran. Tapi orang Yahudi memahami bahwa apa yang tertulis di sini itu betul. Dan kalau sama dengan Quran, mereka tidak menafikan ini. Mereka mengaku itu sebuah kebenaran. Tempat atau lokasi itu benar. Dan ini terkait dengan manusia laki-laki yang bernama Ismail itu. Bukan menyasar kepada manusia lain. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, tentu saja kalau bicara mengenai Makkah, ada situs istimewa di tempat itu yang terkait dengan Safa dan Marwah. Safa Marwah itu adalah dua bukit utama, tetapi tidak secara letterleh di dalam Quran disebutkan mengenai Zamzam. Tapi antara Safa dan Marwah kemudian dikaitkan dengan sumur Zamzam, itu satu dengan yang lain ibarat satu mata rantai. Hanya saja di dalam Quran disebutkan bukitnya saja. Bukit tempat peristiwa bagaimana Hajar itu lari dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dalam rangka apa? Mencari mata air. Cuma mata airnya tidak disebutkan dalam Quran. Anehnya, nama Bukit Safa, Bukit Marwah tidak disebutkan dalam kitab orang Yahudi ini, tapi mata airnya disebutkan di sini.
Artinya apa? Kalau ini dipelajari bersama-sama, dibaca secara bersama-sama, ini merupakan kesaksian yang saling melengkapi. Saya ulangi lagi. Kalau dalam Quran hanya disebutkan Bukit Safa dan Bukit Marwah dalam rangka mencari mata air. Tapi mata airnya tidak disebutkan dalam Quran. Tapi di sini mata airnya disebutkan, Bukit Safa dan Bukit Marwahnya tidak disebutkan. Tapi manusia perempuannya disebutkan dalam teks ini. Ini yang namanya teks utama yang dipelajari di semua yeshiva di seluruh dunia. Tahu istilah yeshiva? Yeshiva itu ibaratnya pesantren kalau Islam itu. Kalau mereka menyebutnya yeshiva. Jadi siapapun pasti baca ini. Ini yang namanya kitab Hamisha Khumse Torah, Mikraot Gedolot. Mikraot itu kalau bahasa kita sama dengan kiroah. Hampir mirip ya. Karena memang itu satu keluarga. Jadi Mikraot, kiroah, keriah itu akar katanya sama. Di dalam teks ini memang agak tebal. Ini yang namanya teks Sefer Bereshit. Mungkin nanti kalau di shoot saya kira lebih bagus lagi supaya tidak hanya ngomong tapi bisa di shoot di sini. Ini di dalam teks yang nanti akan kita baca. Ini ringkasnya begini. Hajar itu pergi ke wilayah padang gurun. Hajar pergi ke wilayah padang gurun. Dan dalam proses perginya itu, dia betul-betul kehabisan air. Dan ketika kehabisan air, kemudian malaikat Tuhan menampakkan kepada dirinya. Itulah sebabnya dalam tradisi Yahudi, yang namanya Hajar disebut sebagai nabi perempuan. Karena dialah satu-satunya perempuan yang bisa bertatap muka dengan malaikat. Aneh kan? Kalau dalam Islam tidak ada nabi perempuan, semua nabi laki-laki. Kalau bahasa kita mungkin mirip peristiwa itu sama dengan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu bukan kategori seorang nabi. Dia manusia perempuan istimewa yang sanggup berkomunikasi dengan malaikat karena ada rancangan tertentu. Begitu juga berkaitan dengan Sayyidah Hajar alaihissalam, berkaitan dengan apa yang nanti akan terjadi. Nah, lokasi yang akan menjadi unik itu, sumur itu nanti di dalam teks ini disebut dalam bahasa Ibraninya dengan sebutan Be'er Lahai. Be'er bahasa Arabnya bi'r. Apa itu bi'r bahasa Arabnya? Sumur. Bahasa Ibraninya Be'er. Dari huruf Bet, Alef, Be'er, Ros. Bet, Alef, Resh. 3 huruf. Itu kalau dibaca Be'er, artinya sumur. Disebut sumur Lahai. Karena malaikat waktu itu menjumpai dia disebut Malah Adonai atau malaikat Tuhan. Apa penjelasan seorang rabi yang bernama Ibn Ezra? Tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Saadia Gaon sebagai seorang rabi. Ketika menjelaskan kenapa diberi nama Be'er Lahai, disebutkan begini di sini. Disebutkan dengan ungkapan yang amat menakjubkan. Ki bechol sana, disebutkan Ki bechol sana hayu hoggim hayishmaelim el habe'er hazot gam hayyom yikare be'er zamzam. Kalau diterjemahkan begini, Ki bechol sana, karena setiap tahun. Kol bahasa Arabnya kul, sama kan? Bisa bermakna semua, bisa bermakna setiap. Ki bechol sana, karena setiap tahun. Hayu hoggim, ada orang-orang hoggim. Kalau hog, seorang yang berhaji. Tapi kalau hoggim, orang-orang yang berhaji. Makanya dalam bahasa Arab, haj, huruf jim, mereka tidak bisa mengucapkan huruf jim.
tapi menjadi gim, gimel. Maka Hajar kalau bahasa Arabnya mereka menyebutnya Hagar, huruf G, gimel. Sementara kita jim, ya kan? Tapi maksudnya sama, pelafalan. Makanya kalau bahasa Arabnya itu rijil, kaki, mereka menyebutnya regel. Bahasa Arabnya rijil, ya. Sementara haj mereka menyebut haq. Saya ulangi lagi, teks yang ditulis oleh Ibn Ezra mengatakan kibekhol sana, karena setiap tahun hayu hoggim, ada orang-orang yang berhaji, hayishmaelim. Hayishmaelim itu artinya orang-orang Ismail, atau orang-orang keturunan Ismail, atau orang-orang yang menganut imannya Ismail. Jadi orang-orang Yahudi menyebut kita itu hayishmaelim. Jadi saya, Aba Uthman dan lain-lain ini disebut dalam bahasa mereka hayishmaelim. Mereka menganggap iman kita itu iman yang betul, tapi bukan dengan syariat Yahudi, tapi syariat Ismail. Paham maksudnya? Jadi mengatakan hayishmaelim, orang-orang yang mengikuti imannya Ismail, mereka melaksanakan haji LHBR Hazot, menuju kepada sumur itu. Sumur itu maksudnya apa? BR Lahai. Kemudian Gamhayyom Yikare BR Zamzam. Dan saat ini sumur itu Yikare BR Zamzam, disebut dengan nama sumur Zamzam. Tulisannya sama. Kalau Zamzam tulisannya apa? Coba nanti cross check dengan bahasa Ibraninya. Zamzam di sini tertulis dengan huruf zayin, mim, zayin, mim. Bahasa Arabnya gimana? Sama, zain. Mereka menyebut zayin. Mem, mereka menyebut mem. Zayin, mem. Dibaca Zamzam. Ini kitabnya. Mau apa lagi? Jadi kalau dijelaskan itu BR Lahai, nama lainnya adalah sumur Zamzam itu sendiri. Ini adalah fakta historis, saudara-saudara, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Hurufnya bukan huruf bahasa Indonesia ini. Hurufnya huruf Ibrani, bukan huruf Arab, bukan huruf Jawa, bukan huruf Latin. Hurufnya Ibrani semua. Dan ini dipakai di semua komunitas Yahudi, dan nama penerbitnya ada. Nama penerbitnya di Yerusalem. Tahu Yerusalem itu di mana? Dekat Diwo sini? Bukan, di sono. Di Palestina sana. Artinya apa? Ini dokumen valid, siapapun tidak bisa menolaknya. Tapi ini bagian dari historis menurut mereka. Tidak ada kaitan dengan iman Yahudi, tapi imannya kaum Ismail. Mereka menyebut kita Yismailim. Dan anehnya ketika bicara mengenai Zamzam, itu dihubungkan dengan ungkapan Hoggim. Apa itu Hoggim? Orang-orang yang berhaji. Dan dihubungkan juga dengan Hayishmailim. Apa itu Hayishmailim? Orang-orang keturunan Ismail. Sedangkan Ismail itu siapa? Anaknya Hajar. Kenapa Hajar begitu? Karena dia bertemu dengan malaikat dalam peristiwa luar biasa. Di situ ditemukan yang namanya sumur istimewa. Sumur istimewa itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan ungkapan BR Lahai, sumur hidup. Kenapa? Karena seharusnya dia itu mati karena tidak ada air, tapi Allah memberikan kehidupan. Inilah akhlak ilahiyah. Jadi yang seharusnya tidak ada harapan, Allah kemudian memberikan harapan. Ini luar biasa saudara-saudara. Apa yang termaktub dalam Quran, apa yang termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya, ini mengkonfirmasi kebenaran Quran.
Jadi kalau Allah menggunakan ungkapan inna, berarti Allah Subhanahu wa taala bukan berkata biasa di situ, tapi ungkapan yang menunjukkan silakan kamu buktikan kalau kamu tidak percaya. Karena Allah sudah menggunakan ungkapan inna, berarti itu ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Kalau kita bisa membuktikan tidak benar, berarti dia keliru. Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa itu benar, berarti tidak ada kata lain kecuali kita beriman sami'na wa ata'na. Jadi ketika Allah bicara itu diawali dengan kalimat apa? Itu menjadi renungan bagi kita semua. Makanya heran ketika kita bicara mengenai Quran, tempat istimewa, situs istimewa, keduanya dibarengi dengan ungkapan inna. Maka penting juga bagi saudara-saudara untuk memahami lebih lanjut. Nah, sekarang ini kita tahu ya, zaman semakin mendekati zaman akhir. Dokumen seperti ini bagaimana mungkin sampai sekarang masih tetap ada? Artinya dokumen ini sebagai barang bukti tidak bisa dibuang dari kitab mereka. Tetap mereka pertahankan. Kalau seandainya bisa dibuang, bisa saja. Ini mirip-mirip seperti ketika Allah bicara dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ada enggak kira-kira orang yang mau memanipulasi Quran? Ada enggak? Mau mengganti-ganti Quran? Ada enggak? Ada. Tetapi Allah menjaganya. Allah bersumpah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya betul-betul Allah menjaga itu. Sebagaimana Allah menjaga Quran, Allah juga menjaga situs itu jangan sampai hilang dokumennya. Dan ini tidak ada campur tangan manusia. Allah sendiri yang menjaganya dengan caranya sendiri. Sehingga bisa kita menemukan data ini. Padahal ini bukan hanya terbitan baru, ini terbitan lama ada, terbitan baru ada. Semuanya ada di sini. Nanti saya mohon ini bisa di-shoot ya, teksnya di sini. Nah, kemudian saya informasikan bahwa akhir-akhir ini komunitas mereka yang dari kalangan Bani Israel sekarang dengan data seperti ini, jangan salah, sekarang mulai banyak yang mereka beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Dan itulah sebabnya ada yang namanya terjemahan Quran dalam bahasa mereka yang menerbitkan Saudi Arabia. Artinya apa? Quran bukan hanya untuk bangsa tertentu, tetapi untuk semua umat, termasuk untuk mereka. Masalah mereka beriman atau tidak beriman itu pilihan. Sekarang kan juga jangan digeneralisasi. Bangsa Arab apakah semua Muslim di Timur Tengah? Tidak. Ada yang Nasrani. Makanya mereka di Mesir mereka menyebut Masihiyin, orang-orang Masihi. Kalau di sini disebutnya Kristen. Makanya kalau mengucapkan salam ya tetap dalam bahasa Arab, tapi beda redaksinya. Kalau kita Muslim di Mesir menyebutnya Assalamualaikum. Kalau mereka yang Kristen yang Arab di sana menyebutnya Salamun lakum. Nah, Salamun lakum itu ini bukan Muslim. Tapi kalau yang Muslim Assalamualaikum. Nulisnya tetap Arab, tapi ekspresi bahasanya berbeda. Kalau kita mengucapkan syukur kepada Allah, yang diungkapkan sesuai dengan Quran, Alhamdulillah. Yang Nasrani di Mesir ataupun di Syria tidak mengucapkan dengan sebutan Alhamdulillah, tapi mereka mengucapkan dengan sebutan Naskur li Rabbina, syukur kepada Tuhan kita. Nah, beda bahasanya, tapi tulisan tetap Arab. Artinya apa? Di Arab sana bukan hanya Muslim, tapi ada juga yang non-Muslim. Di Israel juga ada yang mereka itu Bani Israel, ada yang Muslim, ada yang tetap agama Yahudi. Ini sama seperti kita di Jawa. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, bahkan ada yang Kejawen. Tahu Kejawen? Nah, jadi ini sudah melintas batas etnik, melintas batas bangsa. Dengan cara demikian kita memahami bahwa Quran, Islam dihadiahkan untuk semua umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, kita sudah belajar
bagaimana Allah tetap menjaga barang bukti itu. Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga barang bukti tersebut tidak hilang. Dan kita bisa membacanya tadi dan sekaligus merenungkan kenapa bukti itu tidak hilang. Tentu saja di sini ada hikmah. Dan ketika Allah mengabadikan sebuah peristiwa terkait dengan objek tertentu, apakah itu berkaitan dengan bukit, baik itu Safa maupun Marwah, ataupun berkaitan dengan lokasi tempat yang disebut Makkah, itu sebetulnya hanya merupakan simbol, hanya merupakan benda. Tapi yang paling penting adalah siapa yang telah meletakkan jejak di situ. Figur tertentu itu yang harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kalau Safa Marwah terkait dengan manusia perempuan, hati-hati. Ketika Allah mengabadikan itu, berarti ada pesan rahasia untuk kita. Manusia perempuan tidak dianggap remeh di hadapan Allah. Manusia perempuan, khususnya bicara mengenai Hajar, itu bukan sekedar bicara lokasi, tempat atau situsnya, tapi sosok manusianya itu yang harus menjadi pelajaran. Penghargaan Allah terhadap manusia perempuan betul-betul abadi dalam Quran. Maka sebagai seorang laki-laki seharusnya paham dan betul-betul tahu posisi manusia perempuan. Sebagaimana manusia perempuan harus paham betapa juga Allah mengabadikan jejak napak tilas dari Ibrahim, makanya disebut Maqam Ibrahim. Di situ disebutkan maqam, artinya manusia laki-laki di hadapan Allah juga berharga. Berarti nasihat bagi seorang perempuan, hargailah seorang laki-laki. Jadi ini adalah bentuk keseimbangan. Bagaimana Allah bicara mengenai dua figur, yakni Ibrahim dan Hajar pada posisi yang sama. Dan ini sama-sama berkaitan dengan ibadah ritual yang kita laksanakan setiap tahun. Dan ini sebetulnya masih menyisakan satu manusia istimewa lagi, yakni sang putra yang bernama Ismail. Dan itu terkait dengan ibadah ritual setiap tahun. Makanya jangan sampai kita ketika kita menyembelih hewan kurban hanya sekedar ritual, tapi ingatlah bahwa ini bicara mengenai manusia laki-laki yang bernama Ismail, dan dia mendapatkan hak istimewa atas peristiwa yang terjadi pada masa itu. Dan kita bisa mengingat kembali supaya kita bisa memfotokopi. Jadilah kita manusia laki-laki seperti Ibrahim. Jadilah kita manusia perempuan seperti Hajar. Jadilah kita anak-anak yang seperti Ismail. Itu pesan abadinya dalam Quran. Jadi bukan sekedar pokoknya ritual selesai, bukan. Tapi ada pesan yang istimewa di balik itu semua. Kalau kita pahami sampai detail itu, mudah-mudahan kita mengambil hikmah yang amat berharga atas informasi pewahyuan Quran itu sendiri. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan? Saya terlalu cepat untuk menjelaskan? Enggak ya? Oke. Yang mana dulu tadi yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan satu, bagaimana Bakkah berubah menjadi Mekah? Ini yang pertama. Yang kedua, dalam periode mulai dari Ismail kecil sampai ke Nabi Muhammad sekarang, itu yang saya tahu sumur Zam-Zam pernah hilang dan digali kembali oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi. Dan siapa yang menutup itu, dan bagaimana proses dari antara katanya di situ sebelum Muhammad jadi nabi, itu sudah banyak orang-orang yang berhaji di situ, bertawaf di situ. Jadi Mekah itu selalu ada orang tawaf di situ. Bagaimana cerita itu lebih detailnya bagaimana? Itu aja. Ya. Baik. Apa yang terdokumentasi dalam dokumen-dokumen Islam, misalnya Tarikh At-Tabari yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Beliau menulis tafsir itu dan sekaligus menulis
tarikhnya, sejarahnya, lengkap berjilid-jilid. Insya Allah kalau tidak keliru beliau wafat tahun 310 Hijri. 310 Hijri beliau wafat. Tetapi ini kan dokumen Islam. Kalau dokumen Islam sudah selesai, tidak perlu dikomunikasikan kepada komunitas di luar Muslim. Tetapi kalau kita mau bicara kebenaran, tidak bisa hanya dokumen eksklusif, harus ada dokumen pembanding. Kalau dokumen pembanding harus di luar dokumen Islam. Ada nggak yang menyebutkan data yang minimal sejajar dengan informasi itu? Nah, dalam konteks ini ada. Dan sangat di luar dugaan, dokumen pembanding itu justru ditulis oleh Herodotus abad ke-5 sebelum Masehi. Bayangkan abad ke-5 sebelum Masehi. Coba kita hitung. Abad ke-5 sebelum Masehi, ini ada orang yang bernama Herodotus. Dan itu dia orang Yunani. Orang Yunani itu dekat Turki. Dan bahasanya bahasa bahasanya bahasa Yunani. Dokumen itu sampai sekarang masih dapat kita baca. Ada yang terjemahan bahasa Inggris, ada yang terjemahan bahasa non-Inggris. Tapi bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Dan itu disebutkan lokasi atau tempat itu dengan nama Makoraba. Makoraba itu bentuk Yunani dari bahasa Timur Tengahnya, dari kata Makaraba. Dari kata Makaraba. Maka ya Maka, Raba yang agung. Jadi Makkah yang agung. Maka dalam bahasa Ibrani misalnya ada Bereshit Raba, ada Shemot Raba, ada Wayikra Raba, ada Bemidbar Raba, ada Devarim Raba. Ini Mako Raba, Maka Raba. Diyunanikan menjadi Mako Raba. Dan kalau dokumen abad ke-5 sebelum Masehi, abad ke-5 ya, abad ke-4, abad ke-3, abad ke-2, abad ke-1, 0, abad 1 Masehi, abad ke-2 Masehi, abad ke-3 Masehi, abad ke-4 Masehi, abad ke-5 Masehi, abad ke-6 Masehi, abad ke-7 Masehi, Islam baru hadir. Berarti berapa abad ini? 12 abad. 12 abad kalau dihitung itu sama dengan 1200 tahun. Kalau 1200 tahun itu masa yang pendek atau masa yang panjang? Masa yang panjang. Tapi nama itu, nama lokasi istimewa itu tercatat dalam dokumen itu. Tidak salah bila Allah mengabadikan dengan ungkapan inna awwala baitin. Pakai ungkapan apa di situ pengantarnya? Inna. Ini main dokumen, bukan pokoknya percaya sudah. Tidak bisa. Harus ada dokumen. Mana dokumennya pembanding? Kalau dokumen Islam, oke. Dokumen pembandingnya mana? Kalau tidak ada, susah kita mempertanggungjawabkan klaim itu. Apalagi ada dokumen Yahudi, ada dokumen Yunani. Nah, kalau nama lokasi itu tercatat, apakah sekedar nama lokasinya? Sebetulnya lebih dari itu. Karena di lokasi itu berarti ada peristiwa yang luar biasa di lokasi itu. Maka tidak salah bila itu dikaitkan dengan peristiwa haji. Orang-orang Arab berkumpul di lokasi tersebut. Dan nama, nah ini lagi-lagi, nama dewa yang diistimewakan di lokasi itu diabadikan dalam Quran. Apa itu nama dewa? Di situ dewa perempuan, nama apa? 3 dewa perempuan utama. Latta, Uzza, Manat. Saya sudah membuat kajian seperti ini. Tapi nama Allat, Dewi Allat, itu kan baru muncul dalam Quran abad ke-7. Betul? Nabi kan lahir tahun 571 Masehi. Quran rampung abad ke-7 Masehi. Artinya berkaitan dengan nama Allat, versi bahasa Arabnya muncul hanya di dalam Quran. Tapi apakah betul baru muncul era itu abad ke-7 Masehi? Tidak. Ternyata nama dewa Allat itu sudah tercatat dalam dokumen Herodotus abad ke-5 sebelum Masehi dengan versi bukan disebut Allat tapi Alilat. Dan itu tempat lokasinya di wilayah Araba, di Arabia. Artinya apa?
Al-Quran betul-betul mengkonfirmasi. Ketika bicara mengenai fakta historis, bisa dikonfirmasi dengan dokumen-dokumen sebelumnya. Bayangkan, 1200 tahun itu bukan masa yang pendek, itu masa yang panjang. Tapi kenapa masih abadi dalam Quran? Nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Apalagi berkaitan dengan Alilat atau Allat. Nama Dewa Suwa. Dalam Quran ada nggak Dewa Suwa? Itu zamannya Nabi Nuh. Ternyata ini dikonfirmasi dengan dewa yang tertulis dalam dokumen agama Hindu. Dewa apa? Shiva. Dan itu betul. Berkaitan dengan sosok yang sama. Tetapi bagaimana bisa nyambung semua itu? Inilah Quran. Apa yang terjadi di masa lampau itu semua diungkapkan dalam Quran. Apa yang sudah ada, apa yang sedang ada, dan apa yang akan ada. Kalau orang Arab mengatakan kana yakunu saufa yakunu, semuanya ada dalam Quran. Semuanya ada. Dan berkaitan dengan haji, iya, haji itu sudah ada sebelum Islam datang. Tetapi ada sesuatu yang diselewengkan. Itulah sebabnya ketika Islam melalui tangan risalah Muhammad SAW diluruskan, dikoreksi. Yang keliru, yang bengkok-bengkok dikoreksi. Tapi ibadah itu berlangsung lama. Itulah sebabnya tercatat dalam kitab orang Yahudi sendiri. Disebutkan apa? Hogim, orang-orang yang berhaji. Paham ya? Dari sini. Oke. Ada yang lain? Oh, apa yang tadi yang belum? Oh, yang tertutupnya Zam-Zam. Kalau yang membuka, yang dikabarkan dalam dokumen-dokumen Islam, yang membuka itu adalah Abdul Muttalib yang membuka. Tapi yang menutup, saya tidak begitu banyak tahu detailnya. Tapi yang membuka itu adalah Abdul Muttalib. Iya, betul. Tidak ada penjelasan detail. Cuma yang berkaitan dengan lokasi sumur Zam-Zam itu sudah diabadikan di kitab ini. Sudah ada. Cuma kapan ditutup, kemudian kapan dibuka, itu dokumen Islam yang memberikan informasi secara rinci. Dan namanya pun disebut, yang membuka itu adalah Abdul Muttalib. Kalau di dalam kitab Mizmor, dalam kitab Zabur, itu memang ada informasi. Yang namanya Mazmur atau Zabur, itu adalah kitab dari Nabi Daud. Makanya disebut Mizmor le David, artinya Mazmurnya Nabi Daud. Itu nama lokasi yang istimewa, yang disebut kata Bakka, disebutkan dalam kitab Mazmur. Ada, disebutkan. Cuma tidak dijelaskan secara rinci. Artinya Daud itu membuat semacam kalau bahasa orang kampus itu puisi naik haji, nasidul hajj. Jadi nyanyian naik haji, ya. Dan itu terkait dengan siapa? Daud atau David. Di situ disebutkan nama Bakka, disebutkan Wadi Bakka. Dan Quran ketika bicara Bakka, itu wadi atau bukan? Tahu artinya wadi? Lembah. Cuma masalahnya, ini berkaitan dengan penafsiran. Kalau penafsiran kaum Kristiani, saudara kita, Wadi Bakka itu lokasinya menurut mereka, itu di Lebanon. Tapi kalau dalam versi Torah, itu bisa juga di tempat lain. Tapi masalahnya, mereka tidak bisa menolak, itu juga terkait dengan lokasi di Wadi Bakka di Saudi Arabia. Bukan hanya bicara soal yang ada di Lebanon. Meskipun nama bisa mirip, tetapi di situ kan pasti ada latar. Kenapa disebut Bakka? Nah, kalau dikaitkan dengan Lebanon, apa dasarnya?
dasar yang menjadi latar peristiwa kenapa nama itu disebut Baka di Lebanon. Kalau Baka di Mekah dasarnya jelas, karena berkaitan dengan sosok manusia perempuan yang bernama Hajar dan berkaitan dengan manusia laki-laki yang bernama Ismail. Jelas. Kalau di Lebanon tidak bisa dinalar apa yang menjadi latar nama itu muncul sehingga diberi nama Baka di Lebanon. Apa dasarnya? Nggak ada penjelasan. Padahal segala sesuatu, nama orang, nama malaikat ataupun nama lokasi itu ada dasarnya. Ya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Oke. Ya, apa tadi yang belum ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz waktunya. Singkat saja. Yang pertama saya ingin menanyakan tadi jejak Islam juga masalah yam-yam. Ada pendapat yang ini valid atau tidak ini Pak Ustadz, bahwa sumur yam-yam itu kenapa airnya diambil sekian juta orang pada musim haji atau umroh tidak habis. Ada yang berpendapat kamu tidak usah heran karena itu sumur itu tembus dengan laut, diambil pun berapa tidak akan habis. Apakah ini suatu pendapat yang bisa katakan pengkaburan kebesaran Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi makam Ibrahim, kita kalau datang ke sana biasanya berdoa, sholat di situ. Apakah Nabi Ibrahim dulu juga melaksanakan kegiatan di situ? Apa bentuknya? Oh, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab singkat padat. Saya jawab melalui pertanyaan yang kedua dulu. Kalau berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, yakni mengenai apa itu sumur Zam-Zam. Nah, saudara pernah dengar ya yang baru saja terjadi, orang yang murtad dan itu viral, namanya Ali Makhrus. Pernah tahu? Oh, enggak tahu. Viral itu. Jadi itu masuk Islam, murtad, kemudian masuk Kristen lagi, masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi. Terakhir dia murtad menjadi seorang Nasrani, dan dia meninggal di Denpasar, dan matinya, naudzubillah, matinya su'ul khotimah. Betul-betul ekspresinya itu terekam. Saudara lihat sendiri, saya nggak perlu bicara. Ada kok, klik aja Makhrus Ali, Ali Makhrus atau Makhrus Ali. Dia pernah bersaksi. Tahu bersaksi? Bersaksi itu ya bicara di depan jemaat, bukan jamaah Muslim, tapi jamaah Kristiani, mengatakan bahwa sumur Zam-Zam itu adalah sumur yang berasal bukan dari mukjizat, tapi itu adalah PDAM-nya Saudi Arabia. Orang Islam banyak dibohongi, katanya begitu. Ini kan keterlaluan. Kalau tidak percaya, nggak usah membuat fitnahan seperti itu. Dan itu fakta real, Anda bisa lihat sendiri di YouTube-nya. Pernah kan? Pernah mendengar itu kan? Sumur PDAM yang ada di Saudi Arabia. Jadi itu bukan sumur mukjizat, itu sumurnya PDAM. Orang Islam banyak dibohongi. Ini kan merusak tatanan harmonis antar agama. Dengan cara kesaksian seperti itu, bukan membuat semakin ada perdamaian antar agama, tapi membuat apa? Gesekan. Dan itu sangat tidak ilmiah sebetulnya. Sangat tidak ilmiah. Kalau mau bicara ilmiah, ya seperti yang saya sajikan tadi itu. Dokumen Yahudi seperti apa, dokumen Islam seperti apa. Sudah, selesai. Tidak ada perlu ada fitnahan-fitnahan seperti itu. Kemudian, dalam soal ada informasi itu adalah karena dekat laut. Semua sumur di sini kan juga dekat laut. Kita kan negara kepulauan, dekat laut juga. Tapi kan ada juga yang habis. Tapi kalau sumur Zam-Zam, sampai sekarang habis enggak? Faktanya tidak pernah habis. Sampai hari ini pun tidak pernah habis. Dan anehnya, kalau dilihat dari persenyawaan air, itu betul-betul tidak sama dengan yang di mana-mana tempat. Tidak sama. Dan itu yang menguji bukan
orang muslim, yang menguji itu non muslim. Kualitas senyawa airnya itu aneh, tidak dimiliki oleh yang lain. Padahal ada penelitian, ini orang-orang Jepang juga, tapi hanya sekedar air, bukan air Zam-Zam. Air itu kalau kita bicara kata-kata kotor di air, itu molekulnya akan tidak teratur. Tapi kalau kita bicara kalimat-kalimat indah di permukaan air, maka air itu akan membuat persenyawaannya itu sangat teratur. Itu air, bicara air secara umum, apalagi air Zam-Zam. Dan itu dibuktikan para ahli. Jadi ini adalah fakta-fakta ilmiah yang harus kita sajikan. Bukan sekedar bicara ini airnya karena dekat laut, ya, tidak seperti itu. Jadi ini memang untuk memanipulasi kebenaran sehingga dia berbuat seperti itu. Mudah-mudahan Allah memaafkan orang itu karena ketidakpahaman. Tapi kalau kita kasih tahu, itu tugas kita untuk menyampaikan itu. Sampaikan kebenaran dengan cara yang lembut. Kalau dia tetap tidak mau, tinggalkan dia. Jangan kita mencaci maki dia, jangan kita mencaci menghina mereka. Kalau dia tidak mau terima atas penjelasan kita, sudah, tinggalkan dia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka tahu bahwa kita bukan orang-orang yang tidak berakhlak. Kita adalah orang-orang yang berakhlak. Saya kira demikian, mudah-mudahan memberikan penjelasan. Baik, saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Ada mau pertanyaan lagi? Pertanyaan dari perempuan. Apakah di dalam kitab Injil ada penjelasan tentang kota Mekah dan sumur Zam-Zam? Mohon penjelasan. Kalau disebut Injil itu kitabnya orang Nasrani yang merupakan bagian dari Perjanjian Baru. Kalau orang Yahudi itu hanya kitab Perjanjian Lama, ya. Tapi orang Yahudi tidak mau disebut Perjanjian Lama. Mereka menyebutnya Tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan itu orang Nasrani menyebutnya Perjanjian Lama. Hanya itu, itulah kitab suci orang Yahudi. Sementara orang Nasrani itu menambah yang disebut sebagai kitab Perjanjian Baru. Nah, kitab Perjanjian Baru itu ada Injil yang 4. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Dan ada 12 surat dari Paulus. Mereka menyebut Rasul Paulus. Jadi ada kisah para rasul, ada surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dan seterusnya sampai kepada kitab Wahyu. Nah, itu semua Perjanjian Baru. Nah, kalau tadi pertanyaannya, apakah sumur Zam-Zam dibicarakan dalam kitab Injil? Jawaban saya, tidak ada. Tidak ada informasi itu. Yang ada hanya termaktub dalam Perjanjian Lama. Itu ada di dalam kitab Mazmur, ada di dalam kitab Kejadian, di dalam tafsirnya orang-orang Yahudi ada, dan kitab Perjanjian Lama itu bagian dari kitabnya orang Nasrani. Jadi kalau kitab orang Nasrani itu ada 2, Perjanjian Lama, kemudian Perjanjian Baru. Dia nggak mungkin hanya terima Perjanjian Baru saja, Perjanjian Lama harus diterima. Makanya jadi satu kitab tebal. Nah, kalau orang Yahudi hanya Perjanjian Lama saja. Kenapa orang Yahudi menolak Perjanjian Baru? Karena mereka tidak beriman kepada Isa Al-Masih sebagai Al-Masih. Dianggapnya sebagai Al-Masih palsu. Makanya kitab Injil ditolak oleh mereka. Ditolak oleh mereka. Jadi jawaban sederhananya apa? Tidak ada informasi mengenai itu dalam kitab Injil. Tidak ada. Tapi kalau dalam Bible, ya. Dalam Perjanjian Lama ada informasi itu. Terutama berkaitan dengan apa? Be'er Lahai. Apa itu Be'er Lahai? Sumur hidup. Nama lainnya apa? Be'er Zam-Zam. Sudah saya jelaskan tadi. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para jamaah dan menguatkan iman kita pada iman Islam kita, insyaallah. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.